Ringkasan materi tes pengetahuan umum dalam tes akademik seleksi penerimaan Polri sesaat lagi. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Like juga videonya dan share seluas-luasnya. Oke, kali ini saya akan bahas tentang materi tes pengetahuan umum dalam tes akademik seleksi penerimaan Polri, namun kali ini tidak dalam bentuk soal latihan. Kali ini saya berikan dalam bentuk kisi-kisi atau ringkasan materi yang mungkin atau kemungkinan akan keluar saat tes pengetahuan umum dalam tes akademik seleksi penerimaan Polri. Jadi mudah-mudahan ringkasan ini bisa sesuai atau paling tidak sebagian besar sesuai dengan soal atau tes yang akan para sobat ikuti dalam tes akademik, terutama tes pengetahuan umum dalam seleksi penerimaan Polri. Nah, apabila dalam ringkasan ini masih ada yang kurang, silakan para sobat sekalian komen di live chat atau di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi ilmu atau berbagi informasi. Oke, kita lanjut dalam ringkasan materi pengetahuan umum persiapan untuk tes akademik seleksi penerimaan Polri. Oke, baik, untuk materi pengetahuan umum dalam tes akademik yang sudah pasti muncul adalah tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang Polri. Nah, di mana materi ini sudah tercantum dalam Surat Pengumuman Penerimaan Polri 2021. Kemudian selain itu tetap pelajari juga materi tentang sejarah Polri dan hari-hari besar lainnya dalam Polri. Untuk jaga-jaga akan muncul dalam tes. Ya, kita jaga-jaga saja. Nah, hal tersebut untuk sejarah bisa lihat di website resmi museumpolri.org atau di website polri.go.id/tentang sejarah. Nah, untuk materi latihan soal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sudah pernah saya buat dalam video sebelumnya. Silakan bagi yang belum lihat atau belum mengikuti latihan tersebut, silakan melihat video sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, selain itu juga para sobat sekalian bisa mempelajari tentang organisasi nasional maupun dunia. Ya, silakan dicari nama-nama organisasinya yang ada di nasional maupun di dunia. Ya, beserta bidangnya apa saja. Kemudian cari juga lokasi organisasi tersebut berada, keanggotanya siapa saja, ya, terutama untuk yang dunia, kapan didirikan, dibentuk, tempat-tempat kegiatannya di mana saja, dan lain-lain, ya. Kemudian kepengurusannya bagaimana. Kemudian lanjut kita ke konferensi dan pertemuan dunia. Ya, sama seperti tadi. Silakan para sobat sekalian cari nama, waktu, lokasi penyelenggaraan, ya, terutama yang pertama, terakhir, dan yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Kemudian berikutnya, yang membuka kegiatan tersebut siapa, kemudian jumlah peserta, negara atau negara yang ikut, dan lain-lain, ya, yang terkait dengan konferensi atau pertemuan dunia. Baik, lanjut. Jadi selain yang di atas, juga para sobat sekalian bisa mencari tentang ajang olahraga tingkat nasional maupun dunia. Ya, sama seperti tadi, nama kegiatannya apa, waktunya kapan, terus lokasi penyelenggaraannya, baik itu tingkat nasional maupun dunia. Ya, terutama yang pertama kali dilaksanakan, terakhir dilaksanakan di mana, kapan, dan yang pernah diselenggarakan di Indonesia untuk tingkat dunia. Kemudian yang membuka ajang tersebut siapa, jumlah pesertanya berapa, atau negara yang ikut negara apa saja, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut yang berkaitan dengan negara. Ya, silakan dicari untuk nama-nama negara, ibu kota dari negara tersebut, kepala negaranya, bentuk pemerintahnya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian mata uang negara tersebut, tempat-tempat terkenal di negara tersebut, baik itu tempat wisata, tempat favorit maupun tempat-tempat bersejarah. Kemudian berikutnya negara yang ada hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kemudian apa bentuk kerjasamanya, kapan dimulai kerjasama tersebut. Kemudian lanjut. Nah, keadaan di dalam negeri. Di dalam negeri sendiri, jadi para sobat sekalian silakan ingat-ingat pelajaran geografi dan sejarah Indonesia. Ya, bagaimana letak geografis Indonesia?
kemudian kerajaan yang pernah ada di Indonesia, kemudian jumlah pulau, jumlah provinsi, jumlah penduduk, jumlah suku bangsa. Ya. Kemudian provinsi termuda, jumlah dan nama pulau terbesar. Dilanjut nama-nama pejabat negara Indonesia. Itu silakan para sobat sekalian cari, bisa di Google atau di buku-buku yang sudah para sobat miliki. Kemudian hal-hal yang terkait dengan provinsi, baik itu ibu kotanya, tempat-tempat terkenal, tempat pariwisata, tempat bersejarahnya. Kemudian ada suku bangsanya, pakaian adat, tarian maupun rumah adat dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pelajaran IPA. Kalau yang tadi kan kurang lebih untuk pelajaran IPS. Jadi tidak menutup kemungkinan pelajaran IPA juga masuk dalam tes pengetahuan umum ini. Ya, jadi materi-materi biasanya materi-materi IPA secara umum ya. Misalnya contoh materi fisika terpadu. Ya, kemudian planet di tata surya. Kemudian jarak antar planet. Kemudian gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, yang tadi tersebut itu yang berkaitan dengan fisika, kemudian yang berkaitan dengan biologi kurang lebih misalnya seperti alat reproduksi atau sistem reproduksi manusia, kemudian indera manusia, perkembangbiakan, golongan darah, pewarisan sifat pada manusia, dan kelainan sifat yang diturunkan, misalnya seperti kulit, jenis rambut, buta warna, dan lain-lain. Kemudian selain itu misalnya untuk materi kimia, yaitu tabel unsur kimia dasar dan lain-lain. Jadi selain ini mungkin ada para sobat yang mengetahui materi apa saja yang kurang atau belum saya sebutkan dalam ringkasan kali ini. Silakan para sobat sekalian ketik di kolom komentar atau ketik di live chat video ini. Oke, itu kurang lebih ringkasan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa keluar dalam tes nanti, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam tes nanti. Tetap semangat belajar dan berlatih karena hasil terbaik ada di tangan masing-masing. Sukses selalu 813.